Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Penjamret di Padang ditembak polisi karena melarikan diri. Satu dari jembatan kembar di Kiambang, Padang Pariaman, rusak dan tak bisa dilewati kendaraan. Museum Bank Indonesia, bekas rumah sakit zaman kolonial yang disulap menjadi bangunan bersejarah dunia perbankan Indonesia. Polisi menembak Ahmad Fuadi di kawasan Padang Barat pada Minggu malam. Pasalnya, penjamret sadis ini langsung kabur saat mengetahui kedatangan anggota tim Kelewang Polresta Padang. Ahmad Fuadi dilaporkan korbannya usai dijamret di depan sebuah hotel di kawasan Bundokanduang, pusat kota Padang. Kurang dari 1 jam, pelaku berhasil ditangkap. Polisi menyita 1 buah tas berisi uang tunai milik korban dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Sebelum dibawa ke Mapolresta Padang untuk diproses lebih lanjut, pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut polisi, Ahmad Fuadi merupakan penjamret yang sudah lama dicari polisi. Ia dikenal sadis dan sering melukai korbannya saat melakukan aksi. Tak hanya di Padang, pelaku juga pernah beraksi di Riau dan Jakarta. Pada saat lakukan pengejaran, yang bersangkutan berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan sehingga kita dapat melakukan tindakan tegas terukur. Sangat pandai untuk menghilangkan jejak atau menghilangkan barang bukti sehingga kita sempat mendapat kewalahan. Dan yang bersangkutan sebelumnya juga pernah melakukan aksi-aksinya di luar provinsi atau di beberapa kota. Tersangka Ahmad Fuadi dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pria pengangguran itu kini meringkuk di tahanan Polresta Padang selama proses penyelidikan dan penyidikan polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Berdalih memenuhi kebutuhan hidup, 2 pemuda nekat mencuri gitar listrik milik sebuah sanggar di Desa Sungai Rambai, Pariaman. Kedua pelaku bernama Fahmi dan Dedi. Penangkapan kedua pelaku karena laporan pemilik sanggar kepada polisi yang mengaku kehilangan 1 unit gitar bass. Kecurigaan pemilik sanggar mengarah kepada kedua tersangka karena keduanya sempat berada di lokasi menyaksikan anak sanggar yang sedang berlatih. Usai ditangkap, polisi menggelandang keduanya untuk mencari barang bukti. Gitar listrik senilai 4 juta rupiah tersebut sudah dijual pelaku kepada seorang temannya senilai 480.000 rupiah. Kepada polisi, keduanya mengaku terdesak masalah ekonomi yang membuat mereka nekat mencuri. 2 orang pelaku yang sekarang sudah kami ringkus, sekarang masih berada di Polres Pariaman. Selanjutnya kami akan memburu penadah dari gitar tersebut. Dan barang bukti sekarang sudah diamankan di Polsek Kota Pariaman. Karena masalah ekonomi, jadi untuk memenuhi kebutuhan. Kedua tersangka ditahan di Mapolresta Pariaman untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Keduanya terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara karena melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Masyarakat Kota Bukit Tinggi akhir-akhir ini diresahkan
aksi balap liar dan kendaraan dengan knalpot bising yang sering beraksi di kawasan bypass Kuilai Banca. Razia yang sering dilakukan polisi ternyata tidak memberikan efek jera dan bahkan pengendara sengaja main kucing-kucingan dengan petugas yang berpatroli. Menyikapi hal itu, Satuan Lalu Lintas Polresta Bukit Tinggi menggelar razia dengan cara berbeda. Satlantas yang berpakaian bebas berpatroli dan mengintai di lokasi rawan pelanggaran dan bekerja sama dengan personel berpakaian dinas untuk melakukan penindakan. Alhasil, razia yang digelar Sabtu malam pekan lalu sukses menjaring pelanggar lalu lintas. Polisi menyita belasan sepeda motor yang dinilai melanggar, terutama yang tidak menggunakan knalpot standar. Jadi kemarin kita upayakan menggunakan pakaian baju bebas, di mana tim tersebut jalan terlebih dahulu untuk memantau situasi dan kondisi di bypass. Apabila memang ada pergerakan atau ada kegiatan balap-balap liar, langsung disampaikan kepada yang berbaju dinas menggunakan HT. Nah, jadi yang berbaju preman ini mengamankan terlebih dahulu berbaju. Razia dan patroli akan terus dilakukan di lokasi dan jadwal berbeda demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan di jalan raya. Sebab pelanggar tidak hanya mengganggu, namun juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kasus narkoba kian marak di pesisir selatan. Hampir setiap minggu, polisi mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Wajar, status darurat narkoba bisa dilekatkan pada daerah pesisir ini. Sepanjang Januari hingga September 2023 ini, Polres Pesisir Selatan telah menangani 57 kasus narkoba. Polisi menangkap 74 tersangka. 62 diantaranya merupakan kasus sabu-sabu. Sisanya terkait kasus kepemilikan dan peredaran ganja. 3 orang tersangka merupakan anak di bawah umur dan seorang perempuan. Barang bukti yang disita polisi berjumlah 85 gram sabu-sabu dan hampir 12 kg ganja kering. Hasil penyelidikan polisi, narkoba yang diedarkan di pesisir selatan berasal dari Pekanbaru dan Panyabungan, Sumatera Utara. Benar sekali, berdasarkan data kasus yang kita ungkap, Kabupaten Pesisir Selatan ini masuk wilayah darurat narkoba karena begitu banyaknya, hampir di setiap kecamatan ada peredaran narkotika, dan tidak dilakukan oleh orang dewasa saja, tapi juga menggunakan anak-anak dalam hal ini sebagai kurir untuk kepentingan mereka mencari keuntungan. Kabupaten Pesisir Selatan dilalui jalur lintas Barat Sumatera yang menjadi perlintasan kendaraan dari ujung Aceh hingga Lampung. Sehingga daerah ini menjadi daerah persinggahan yang juga rawan peredaran narkoba. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.